干了10年，车间说停就停。 Setelah bekerja di sana selama 1 dekade, bengkel itu tiba-tiba tutup tanpa pemberitahuan. Gaji bulanan mereka turun dari lebih dari 5.000 yuan menjadi sedikit di atas 1.000 yuan. Mereka tidak dipecat, juga tidak mengundurkan diri. Mereka dibiarkan begitu saja. Hal ini terjadi di Wahaha. TikToker merujuk pada perselisihan upah baru-baru ini yang melibatkan karyawan Wahaha yang telah menarik perhatian luas. Wahaha, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di China, kini berjuang untuk tetap bertahan di tengah kemerosotan ekonomi negara itu. Gelombang penutupan bisnis dan PHK massal, bahkan raksasa industri yang sudah lama berdiri ini mulai tertekan. Wahaha menghadapi pengawasan yang semakin ketat menyusul laporan penutupan pabrik di beberapa lokasi dalam beberapa hari terakhir. Perusahaan dituduh menggunakan taktik tidak langsung untuk menekan karyawan agar mengundurkan diri. Sebagai tanggapan, sejumlah besar pekerja telah melakukan protes dengan memblokir gerbang pabrik dan menuntut kompensasi setelah dipecat. Seorang pekerja produksi garis depan di Wahaha mengatakan, "Kami belum menerima penjelasan apapun hingga hari ini. Manajemen telah sepenuhnya mengabaikan situasi ini. Belum ada pengumuman resmi sama sekali." Di tengah protes dari karyawan, perusahaan mengeluarkan apa yang disebut rencana pengaturan kerja tanpa nama perusahaan atau stempel resmi. Disebutkan bahwa operasi telah dihentikan karena perselisihan pemegang saham. Rencana tersebut menawarkan beberapa pilihan, gaji yang dikurangi menjadi lebih dari 1.000 yuan per bulan untuk maksimum 2 bulan, beralih ke pekerjaan pembersihan atau penjualan dengan pembayaran berbasis komisi, atau transfer ke pabrik lain di kota yang berbeda. Para pekerja menuduh perusahaan sengaja mendorong mereka untuk mengundurkan diri, baik melalui penghentian produksi atau penugasan kembali staf dengan pemotongan gaji. Tujuan akhirnya tampaknya adalah memaksa karyawan keluar. Mereka yang terkena dampak mengatakan jika mereka tidak mengundurkan diri, upah mereka akan terlalu rendah untuk menopang keluarga mereka. Tetapi jika mereka mengundurkan diri, mereka tidak akan menerima kompensasi yang layak. Seorang pekerja berkomentar, "Rasanya mereka tidak memberi kami jalan keluar." Lebih dari 3 bulan setelah PHK dimulai, Wahaha belum memberikan solusi yang masuk akal. Karyawan telah mengorganisir kelompok perlindungan hak dengan lebih dari 100 anggota yang menuntut pembukaan kembali pekerjaan dan produksi. Mereka berkata, "Kami perlu makan, kami perlu hidup." Laporan media menunjukkan ini hanyalah puncak gunung es mengenai penutupan pabrik Wahaha. Lebih dari 10 pabrik telah menghentikan operasi, memicu gelombang protes karyawan. Media China daratan melaporkan bahwa tidak termasuk kelompok protes tingkat pabrik, Komite Perlindungan Hak Wahaha telah melibatkan lebih dari 1.500 peserta. Pada tanggal 15 Mei, Wahaha menanggapi dengan menyatakan bahwa mereka telah memulai prosedur likuidasi hukum untuk pabrik-pabrik yang terkena dampak dan mengklaim semua pengaturan karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan. Namun, belum ada langkah kompensasi spesifik yang diumumkan sejauh ini. Beberapa pengguna media sosial mengatakan masalah Wahaha terletak pada kegagalannya untuk mengambil tanggung jawab perusahaan. Sebagai merek terkenal yang dikendalikan oleh perusahaan milik negara di bawah Partai Komunis China, citranya yang dipoles menutupi krisis yang ditanggung dengan mengorbankan karyawan garis depan. Konflik upah di perusahaan BUMN lain. Perusahaan milik negara besar lainnya, China State Construction Engineering Corporation, CSCE, perusahaan konstruksi dan real estate terbesar di negara itu, juga menghadapi konflik gaji yang luas. Peringkat sebagai perusahaan konstruksi dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2020, operasi CSCE mencakup konstruksi perumahan, pengembangan infrastruktur, proyek real estate, survei dan desain, serta kontrak luar negeri. Dari tanggal 8 hingga tanggal 10 Mei tahun 2025, beberapa lokasi konstruksi di Shenzhen, Guangdong, yang dikelola oleh CSCE, mengalami mogok kerja berskala besar yang melibatkan lebih dari 1.000 pekerja. Ini mengungkap kesulitan keuangan grup yang memburuk di China Selatan. Dalam 3 hari, pekerja di 6 lokasi proyek memblokir pintu masuk lokasi dan memprotes upah yang belum dibayar. Ini termasuk Sekolah Taman Distrik Nan, Lujing Basu, Dongyang Intelligent Home Industrial Park, China Overseas Shenzhen Bay Super Headquarter Project, dan proyek infrastruktur kawasan industri pendukung TCL Huaxing. Pekerja yang mogok melaporkan hanya menerima 1.500 hingga 2.000 yuan per orang sebagai tunjangan hidup sejak melanjutkan pekerjaan setelah tahun baru. Sementara upah yang dijanjikan untuk akhir April telah berulang kali ditunda dan tetap belum dibayar. Pekerja konstruksi di bawah CSCE telah lama menjadi lambang masalah upah yang belum dibayar di China. Tetapi pemogokan yang hampir bersamaan di beberapa proyek Shenzhen menandakan tekanan arus kas yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perusahaan. Di tengah kemerosotan pasar real estate yang terus-menerus dan terhambatnya arus masuk modal, pekerja konstruksi garis depan menanggung beban krisis sebagai korban paling awal dalam rantai kesulitan keuangan ini. Protes serupa di berbagai sektor. Pada tanggal 15 Mei, pekerja yang di-PHK dari kelompok pertambangan LMA di kota Chihu, Provinsi Hongjian, berkumpul di gedung pemerintah kota untuk memprotes kegagalan perusahaan membayar tunjangan hidup
hidup minimum, jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan dana perumahan selama lebih dari 3 bulan. Lome belum membayar karyawannya selama 3 bulan dan berhenti menyediakan asuransi kesehatan. Ketika pekerja sakit dan dirawat di rumah sakit, asuransi kesehatan tidak akan menanggung biaya. Jaminan sosial dan dana perumahan juga telah diabaikan. Pada tanggal 15 Mei, sebuah perusahaan milik negara besar di Juhunan, Danghuaying Electric Power Company Limited, terungkap melakukan penundaan upah jangka panjang, memicu protes di antara para pekerja. Banyak karyawan berkumpul di luar area kantor perusahaan sambil memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menuntut pembayaran upah yang tertunggak. Perusahaan belum memberikan tanggapan yang jelas. Beberapa pekerja mengatakan perusahaan sebelumnya telah berjanji bahwa dana sedang dikoordinasikan, tetapi tidak ada tindakan konkret yang terlihat. Pekerja di lokasi melaporkan bahwa perusahaan telah gagal membayar upah penuh selama beberapa bulan berturut-turut, tidak dapat memastikan biaya hidup dasar. Seorang karyawan mempertanyakan bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi sambil menunda upah berulang kali. Dia mengatakan beberapa pekerja garis depan telah 3 bulan tanpa bayaran, menghadapi tekanan keuangan yang luar biasa. Penyebaran konflik upah ke Hong Kong. Gelombang penundaan upah baru-baru ini di industri konstruksi juga telah menyebar ke Hong Kong. Menurut seorang TikToker, 27 lokasi konstruksi di Hong Kong telah melaporkan penundaan upah dengan berita upah yang belum dibayar muncul hampir setiap bulan. Pekerja terus bekerja tanpa dibayar. Beberapa protes menuntut upah telah meletus di seluruh Hong Kong, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, kejadian langka bagi kota itu. Ini mencerminkan kontraksi para proyek konstruksi swasta dalam beberapa tahun terakhir, dikombinasikan dengan masuknya perusahaan daratan ke Hong Kong, mengintensifkan persaingan ketat, dan mendorong banyak perusahaan konstruksi ke ambang kehancuran finansial. Isu sosial lain dan penindasan hak sipil. Seiring ekonomi China terus menurun, perselisihan perburuan meningkat, dan penutupan bisnis serta penundaan upah telah menjadi masalah sosial yang umum. Pekerja garis depan dan warga biasa berjuang untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka, seringkali menghadapi penindasan atau perlakuan tidak adil. Pada tanggal 14 Mei, kasus seorang pria lansia yang sakit parah meninggal saat menarik uang dari bank memicu perhatian luas secara daring. Banyak anggota menyatakan kemarahan mereka, mengatakan, ini adalah cabang Suzhou dari Agricultural Bank of China. Bibi saya sakit parah dan membutuhkan uang untuk perawatannya. Putri dan menantunya datang dengan idenya untuk menarik uang. Tetapi bank menolak dan bersikeras bahwa hanya pemegang rekening yang dapat datang secara langsung. Kami mengajukan keluhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada gunanya. Mereka masih menuntut pemegang rekening hadir. Wanita lansia itu dibawa masuk, tetapi bank memaksanya untuk tetap sadar, responsif, dan melakukan pengenalan wajah. Mereka membuat wanita yang sakit kritis itu mengangguk dan berkedip selama lebih dari 2 jam, tetapi tidak pernah berhasil. Dia telah meninggal dunia. Insiden tersebut memicu perhatian luas secara daring dengan banyak yang mengecam tindakan tidak manusiawi bank. Keluarga telah mencari keadilan dari pihak berwenang terkait. Akhirnya, cabang Guizhou dari Agricultural Bank of China membayar keluarga 100.000 yuan sebagai uang belasungkawa untuk menutupi biaya pemakaman, tetapi dengan jelas menyatakan pembayaran itu bukan kompensasi. Komentator daring yang marah mempertanyakan mengapa bank akan membayar uang jika tidak bertanggung jawab, mencurigai pembayaran itu dimaksudkan untuk membungkam kemarahan publik. Beberapa juga mengatakan bahwa dengan menyangkal tanggung jawab, bank memberi sinyal bahwa mereka akan melanjutkan praktik serupa dalam situasi serupa. Pada tanggal 15 Mei, pemilik properti di El Wong Commercial Plaza di Bais, Guangxi melakukan protes. Menurut orang dalam, plaza tersebut awalnya direncanakan sebagai pengembangan serbaguna kelas atas, menggabungkan ruang komersial dan residensial. Ini menarik banyak pembeli yang membayar di muka. Namun, konstruksi telah dihentikan selama bertahun-tahun, meninggalkan lokasi yang ditumbuhi gulma dan proyek yang belum selesai. Pengembang telah diam, dan saluran untuk menyampaikan keluhan telah diblokir. Karena frustrasi, beberapa pemilik memanjat ke atap gedung bertingkat tinggi plaza untuk membentangkan spanduk, menegaskan tuntutan mereka, menuduh pengembang melanggar janji dan menunda konstruksi, serta mengkritik departemen pemerintah karena tetap pasif. Seorang pemilik mengatakan mereka berulang kali menuntut jawaban dari pengembang dan pemerintah, tetapi tidak menerima tanggapan yang jelas. Sebagai pembeli yang sah, mereka sekarang melihat protes ini sebagai satu-satunya cara untuk menyuarakan pendapat mereka. Lokasi tersebut dilaporkan segera disegel setelah insiden tersebut. Pada tanggal 16 Mei di perusahaan konstruksi transmisi dan transformasi Guangxi Power Grid, 32 pekerja konstruksi melakukan protes atas upah yang belum dibayar. Para pekerja menyalakan api dan memasak makanan di luar gerbang perusahaan, menandakan niat mereka untuk tetap di sana
sampai upah mereka dibayar. Ada juga laporan perlakuan kasar. Beberapa lulusan wanita baru-baru ini mengunjungi media jaringan CI untuk meminta upah mereka yang tertunggak, tetapi mereka diusir satu persatu oleh anggota staf. Komentator daring mengecam perilaku tersebut, mengatakan, orang yang berutang uang berani bertindak seperti ini. Bukankah ini seperti mafia? Apa bedanya? Meskipun menghadapi ketidakadilan semacam itu, di bawah Partai Komunis China saat ini, rakyat biasa tidak punya tempat untuk mencari keadilan, dan bahkan kebebasan berbicara pun ditekan. Pada tanggal 15 Mei, Biro Yudisial Wilayah Reklamasi Yanggi di Xinjiang merilis video propaganda berjudul, Warga Republik Rakyat China memiliki kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, menerbitkan, dan berdemonstrasi. Video tersebut mengutip ketentuan konstitusional yang menekankan bahwa semua kekuasaan di China adalah milik rakyat. Ironisnya, komentar tidak diizinkan di bawah video tersebut. Langkah ini memicu kritik luas di media sosial. Seorang pengguna berkomentar, mempromosikan kebebasan berbicara, tetapi menonaktifkan komentar dengan jelas menunjukkan kebebasan macam apa ini sebenarnya. Yang lain berkata, kekuatan adalah milik rakyat hanya jika rakyat dapat berbicara. Profesor Suhaling dari Sekolah Bisnis Monash University di Australia menunjukkan bahwa China tidak menawarkan saluran bagi pekerja untuk menyuarakan keprihatinan. Tidak ada yudikatif independen, tidak ada serikat pekerja, dan LSM telah diusir. Menghadapi tidak ada jalan hukum, pekerja menggunakan tindakan ekstrim untuk menuntut upah. Banyak insiden kekerasan di China terkait dengan kurangnya jalur yang tepat untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Dihadapkan pada kenyataan pahit dan kehidupan yang sulit, semakin banyak warga China daratan yang terbangun dan mempertimbangkan kembali situasi mereka. Mereka tidak lagi bertahan karena rasa takut, tetapi memilih untuk bangkit dan melawan. Protes warga dan pertanyaan untuk masa depan. Pada tanggal 15 Mei setelah 2 hari bentrokan sengit dengan polisi, ratusan penduduk desa di desa Hanang, Haikou, Hainan, berhasil menghentikan proyek pembangunan pemakaman. Proyek tersebut berencana untuk mengambil alih tanah di desa Hansang untuk membangun pemakaman umum dengan 20.000 makam. Setelah diumumkan, itu memicu tentangan kuat dari penduduk setempat. Mereka takut proyek tersebut akan berdampak parah pada lingkungan hidup mereka. Tidak ada yang ingin membuka pintu mereka ke pemakaman yang luas. Pada tanggal 14 Mei setelah mengetahui bahwa pemerintah sedang bersiap untuk memulai konstruksi, ratusan penduduk desa berkumpul untuk memprotes di lokasi. Protes dengan cepat meningkat menjadi bentrokan kekerasan dengan polisi dan pejabat pemerintah. Menurut video dan kesaksian saksi mata, setidaknya 2 penduduk desa terluka. Salah satunya ditahan oleh polisi, dan kendaraan pemerintah dilumuri lumpur dan diberi dupa yang menyala. Penduduk desa tidak mundur. Sekelompok besar orang dengan pakaian serupa tiba sambil memainkan drum dan membawa patung-patung keagamaan, menghadapi pejabat dan polisi sekali lagi. Rekaman video menunjukkan asap tebal di tempat kejadian, menunjukkan polisi menggunakan gas air mata. Konfrontasi berlanjut hingga tanggal 15 Mei ketika seorang pejabat mengumumkan penangguhan proyek di lokasi pada hari itu. Sebuah video menarik perhatian secara daring. Video itu menunjukkan seorang petugas polisi mengeluarkan pistol untuk mengintimidasi warga yang memprotes. Tak disangka, kerumunan tidak menunjukkan rasa takut dan dengan berani menghadapi petugas bersenjata itu. Netizen memuji para pengunjuk rasa, berkomentar, polisi mengeluarkan senjata. Bukankah ini memperlakukan rakyat sebagai musuh? Dan ketika warga biasa menghadapi moncong tirani tanpa rasa takut, pihak berwenang menjadi tidak berdaya. Semoga lebih banyak orang akan berani berdiri. Beberapa pengguna juga mencatat banyaknya penundaan upah dan protes di seluruh negeri, menyarankan pembuatan peta nasional untuk melacak di mana percikan perlawanan ini pertama kali menyala. Masyarakat macam apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam 20 tahun terakhir dengan maraknya internet, siapapun yang mengungkap sisi gelap berbagai industri atau membela hak-hak orang biasa secara daring tidak pernah berakhir dengan baik? Wartawan yang mengungkapkan minyak jelantah digunakan dalam makanan ditikam sampai mati. Mereka yang mengungkap bubuk susu beracun dipenjara 5 tahun. Reporter berita yang melaporkan gelatin industri dan makanan dipaksa mengundurkan diri. Dokter yang mengungkap masalah dengan minuman keras rumah tangga menderita depresi. Dan penyiar yang mengungkap bahan makanan palsu video mereka dihapus. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, apakah satu-satunya pilihan adalah membungkam mereka yang mengangkatnya? Generasi kita berikutnya sudah tumbuh dewasa. Apakah kita ingin meninggalkan masyarakat seperti itu untuk mereka? Profesor Suhaling mengatakan, kemerosotan ekonomi China dan gelombang penundaan upah yang diakibatkannya dapat mengancam jaminan sosial dan stabilitas politik PKC. Menghadapi kesulitan ekonomi, banyak perusahaan menggunakan segala macam trik, termasuk penundaan upah, menahan tunjangan disabilitas dan pensiun, serta mengurangi pembayaran asuransi kesehatan. Seiring waktu, ini akan sangat merugikan stabilitas sosial secara keseluruhan. Terutama karena kondisi makroekonomi dan utang pemerintah China memburuk, keuangan publik lokal sangat menipis.
Penerimaan pajak tidak cukup untuk melunasi utang, apalagi membayar gaji. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan China pada tanggal 29 November, utang pemerintah daerah secara nasional mencapai sekitar 45,3 triliun yuan pada Oktober. Namun, Goldman Sachs memperkirakan pada Agustus tahun 2023 bahwa utang pemerintah daerah China mencapai 94 triliun yuan. Husilene menunjukkan bahwa penundaan upah sektor publik meningkat dalam frekuensi dan keparahannya. Sektor-sektor ini adalah fondasi kekuasaan PKC di China. Jika layanan publik dasar seperti polisi, rumah sakit, dan bank menghadapi penundaan upah, itu dapat memicu keresahan sosial yang meluas dan mengancam pemerintahan PKC.